Oke semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Big Plan Official ya teman-teman ya. Ini konten perdana kita, yaitu podcast. Nah ini belum tahu ini kita podcastnya tentang apa ini, dan juga judulnya tak ngerti apa judulnya ya. Gak ngerti ya mas. Belum tahu ya. Oh judul podcastnya gue tak tulis di deskripsi ya judulnya ya. So hari ini perkenalan dulu mungkin ya, perkenalan. Saya Bos Freddy, host yang bakal jadi host di konten podcast ini. Dan kita bakal ngundang banyak banget bintang tamu ya, yang sangat amat spesial. Sudah ada Mas Fajar. Dia adalah pemuda pemancing ya, pemuda pemancing. Jadi apa podcastnya ini dadaan. Jadi gak ono pembahasan kali ini, tiba-tiba Mas Fajar lagi nyambut gawe ya. Mas ini bagian apa? Bagian serabutan. Lagi bagian serabutan di gudang ya, di sini di Big Plan Official. Dan hari ini ya siapa tadi nggak ada isinya loh ya. Kan kita belum proper, belum prepare gitu ya. Guys, ngopi nih ya sauno banyune ya kan. Untuk kopi luru ini buat nyantai-nyantai di sini. Untuk beberapa menit depan kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat menarik ya teman-teman ya. Konten ini akan menjadi FYP di trending TikTok Gresik. Karena kita belum ada yang buat podcast seperti ini di Gresik ya. Ini kita posisinya dulu teman-teman. Perdana di Legundi Pride ada podcast sekeren ini dengan mejanya meja apa isinya Big Plan logo. Di sini podcast dia masih ini cocok banget. Coba aman nih pokoknya nyaman. Jadi di sini dari Big Plan loh. Teman-teman yang kepo dengan produk kita juga bisa ini langsung aja, kita langsung promosi ya daripada lupa ya. Langsung promosi dulu di depan. Kalau kita ini bakal mempromosikan produknya Big Plan loh ya. Ini bajunya Big Plan loh. Nah, bukan produk lain ya. Big Plan Pride. Big Plan Pride loh. Jadi ya, menurut aku kayak apa konten untuk perusahaan gimana, kita harus membagus-baguskan produknya perusahaan loh ya. Biar bos kita itu senang ya. Bos kita itu sedap dan nanti akan ada kenaikan gaji sampai pastinya. KDP. Ya kalah sih. Jo, bahasa aku banyak mancing ya. Jadi orang sini katanya sering mancing loh. Dari sejak kapan mancingnya? Dari sejak 3 SD. 3 itu mancing loh. Ya Allah, kelas 2 SD kita main warnet loh. Bisa dulinan nanggone ngarepom lagi mancing. Bolang aja nih, bolang yo. Dulu ikut Mbah. Diajar Mbah dulu, diajakin Mbah mancing. Ya langsung mancing bolang-bolang gitu. Bolang-bolang gitu. Bolang-bolang. Bisa coba bisa los nah, kau apa? Nyantai. Oke. Terus kan langsung aja. Dulu tuh ceritanya ikut Mbah kok sering ke sawah gitu. Kita itu kayak kepo aja. Nama itu kayak ngapain sih? Kerja apa? Mbah itu di sawah apa gimana? Oh ternyata mancing. Kita lihat itu. Terus akhirnya diajarin. Namanya cuma pakai bambu itu loh mas. Yang cuman biasa lah. Itu dulu kayak diajarin terus dapat gitu, senang gitu. Senang ya. Akhirnya lama-lama. Oh lagi mau apa mas pertama itu? Pertama itu dapat ikan wader mas. Wader. Tahu wader. Wader yang cilik-cilik. Nah kecil-kecil mas, cilik-cilik. EPE itu. Oh sip itu mas. EPE goreng garing. Sip itu. Oleh wader pertama. Wader terus gede terus. Lama-kelamaan kan langsung ke bawah hobi lah hitungannya. Lebih suka terus lah. Nah waktu itu semenjak udah lama nggak di desa kan, itu kan pertama kali kan di desa di tempatnya kakek kan mbah kan ya itu. Kalau tahu desanya di mana mas? Nah desa saya itu kebetulan di Magetan mas. Magetan ya? Ya Magetan. Jawa Tengah. Jawa Timur, masih Jawa Timur. Oh iya Jawa Timur. Kalau Jawa Tengahnya yang naik atas terus turun Lau Karanganyar itu. Berarti perbatasan. Ya perbatasan lah, namanya gitu. Kalau bisa lah sana, kalau masnya mau mampir ke Sarangan bagus mas. Oh Sarangan. Ya bagus, Sarangan itu bagus mas tempatnya. Sama di sana terus kayak pulang kampung kan, pulang ke Surabaya kan, itu ke bawah lah hobi tadi mancing tadi. Terus akhirnya ke hari setiap minggu selalu mancing. Ya cari wes sudah keliling Surabaya lah, keliling mana gitu. Keliling mancing sampai keliling sak dunia mas. Sak dunia mas. Wes ini kalau wes pengen mancing terus wes. Itu tiada hari tanpa mancing. Iya, dari tanpa mancing. Ini sampai mancing paling adonan nih mas. Paling ado itu di Banyuwangi mas.
Banyuwangi. Iya. Banyuwangi mancingnya Banyuwangi. Mancing toh Banyuwangi mas. Banyuwangi loh, kudu Jawa Timur ya. Kan Magetan apa? Sepiye manes jenenge hobi ya. Hobi. Hobi. Kan sensasine. Sip mas. Sampeyan lek kapan-kapan mancing lah, mancing bareng. Iya, aku belum tahu mancing mas. Boleh tadi. Boleh. Mancing yo apa cara mancing gak ngerti aku. Boleh. Nanti call me. Nah, Banyuwangi saya mancing dhewe sendiri. Enggak lah mas, itu masih banyak ada temen itu nih. Wah, ini juga. Ya temen nih. Kalau sendiri kan mancing kurang seru lah, nggak ada lawan bersaingnya itu loh. Oh, kok sampai di sana mancing itu lomba apa? Yes, mancing di lautnya mas. Rekreasi. Yes, mancing sama rekreasi. Oh, sama healing lah, healing tipis-tipis. Oke. Jadi tipis-tipis. Oleh terang kilo itu. Oh, kalau dibilang kilo kan paling 10-an mas. 10. Iya itu satu ikan paling ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Soalnya kan di laut itu ikannya ikan tompel, terus apa banyak lah. Aku lupa mas namanya. Oh, oke. Paling adon nang Banyuwangi. Dan sampai saat ini sampai tetap mancing. Tetap mancing itu tidak bisa Tidak iso dilangi. tidak bisa dilangi. Mancing kan. Wes mancing terus mas. Urip mancing. Hidup itu cuma numpang apa? Numpang mancing toh. Itulah. Sampai pengalaman mancing sing sekiranya lucu apa mas? Ini coba diceritakan penonton nih mas. Wah, Kita butuh contoh ini teman-teman ya. Kita tuh lucu dari Mas Wadi ini oke dia. Mancing yang paling apa ya? Pengalaman mancing sing mungkin dari segi sampai mancing ini ada kendala atau enggak ada kejadian lucu apa mas? Pas mancing. tahu mancing kan? Nah, ceritanya itu kayak apa nggak tahu lah kan naik sepeda kan di pinggir-pinggir itu terus lihat apa namanya apa gitu lubang kan nggak kelihatan kan itu tiba-tiba kenceng kan kita naik sepeda lah cedot kita jatuh kan itu di apa namanya kayak dekat sawah tempat sawah yang kali-kali sawah kecil itu jatuh di situ langsung diketawain orang-orang sawahnya kan Isin sama dia. isin man saya kayak mau namanya muka itu ditaruh mana gitu malunya mas kayak terus satu lagi kayak mancing itu dapatnya bukan ikan mas malah digotai dapatnya kayak sampah-sampah Itu sampai mancing oleh konoan. iya kayak awalnya ketarik ikan mas awalnya ketarik ikan di prank ikan mas kalau orang jago di prank ikan saya itu Berarti rumah siapa ini dekat sama tambak. Ya. kalau rumah bukan tambah sih mas hitungannya kayak waduk aja iya Oh, ada waduknya di rumah. ada Sebelah mananya mas? belakang rumah ada waduk Oh, berarti sampean punya waduk gitu apa gimana? oh itu bukan Sosok itu waduk loh. bukan mas itu kayak waduk yang punya desa lah itu Oh, ini bisa. Ya. Berarti kayak diawal oleh desa, terus orang-orang situ bisa mancing. ya pertama kalau dulu itu ceritanya gini mas itu bukan kayak waduk sembarang bisa orang mancing itu dulu itu ceritanya kayak di ingoni apa ya Di Imoni aku apa saya dipelihara lah Ayo kata bahasa Jawa ngawur yo. Oke, si awal-awal malu kamu temen sing gak ngerti bahasa Jawa yo kapok ya kan. Belajar kan belajar bahasa Jawa ya. Ini ki wong Jawa lho. Dadi rada angel wong bisa gak opo. soalnya kayak dipelihara pertama kayak nggak boleh dimancingin sembarang orang kayak dipelihara ada kayak kartar desa itu dikelola lah hitungannya itu dulu kayak dikelola orang itu terus kayak 2 tahun kan itu sebelahnya ada lapangan mas nah lapangan itu dulu itu kayak cuman kayak gak keramut lah hitungannya nggak keramut itu kayak nggak apa ya kayak nggak dirawat lah hitungannya masih rumput terus masih pasir gitu kayak nggak jelas lah cuman kayak waduknya itu ada isinya terus kayak 2 tahun ke depan direnovasi ya lapangan itu tadi dibuat kayak ada panggung ada gazebo jadi buat kayak wisata buat nikmati senja apa gitu buat ngopi-ngopi nyore itu bisa banget makanya sekarang kalau 2 tahun ini mas bangun itu jadi bagus mas nah semenjak 2 tahun dibangun itu baru dibuka itu tadi mas kayak waduknya itu boleh semua orang bisa mancing di situ, bisa mancing, bisa sambil ngopi, bisa nyore, jadi bisa nikmatin healing tipis lah, healing sambil mancing. Berarti kami bisa banyak sih. Oh banyak mas, Macam-macam ya.
Macam-macam di situ ikannya banyak mas. Kalau dulu kan pernah dipelihara kayak ikan bawal, ikan lele, ikan patin. Ikan di dalam kolam. Akan menonton lagi nih mas. Nah itu banyak kayak gitulah. Terus nah pas kayak 2 tahun dibuat itu, terus banyak orang di situ buat mancing-mancing. Itu dapatlah sehari. Kalau orang pinter mancing ya mas, bisa kayak sehari bisa 6 kilo. Itu kilo. Iya 6 kilo itu mujair aja, mujair apa iya bisa mujair, bisa panen. Nggak wajar mas, kalau awal-awal itu gratis. Sampai sekarang pun gratis. Ya sampai sekarang. Orang situ ya. Kalau dulu cuman orang-orang situ aja. Kalau sekarang udah dari mana-mana aja. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana? Surabaya ke situ. Mana? Kalau sekarang kan pindah di Menganti mas, Menganti Gresik situ. Oh Menganti. Iya itu kalau tahu orang-orang tahu itu namanya Waduk Hulaan. Waduk Hulaan. Iya Waduk Hulaan. Sing boleh spot pancing nak untuk Menganti ya. Langsung kayak perapatan ini Waduk Hulaan. Waduk Hulaan. Iya. Resek aku ya. Mancing kayak cukup. Mancing ngambil secukupnya. Jangan anarkis lah. Soalnya aku ujung apa laut ya. Laut gitu kayak nelayan tuh. Jadi mancing yang cukupin loh. Sedikit aja. Biar ada kayak yang muda-muda apa gimana pengen sensasi narik apa gimana biar ikannya nggak habis lah. Soalnya di situ itu dibilang apa ya, dibilang ikannya habis itu enggak, cuman kan airnya itu kan enggak ngalir mas. Itu kan bekas keruan bego gitu loh. Jadi di situ itu ada 2 mas, buat dulu itu buat pelihara ikan, terus kedua ya buat kalau orang Hulaan itu sebutannya kampung Camba. Kampung Camba. Iya, di situ budidaya camba. Oh, budidaya camba. Iya, desanya itu dibilang situ baru-baru ini tuh bilangnya budidaya camba itu kayak kampung camba lah itu namanya. Camba ya. Iya, makanya bisa buat 2 itu. Makanya kalau sekarang itu ambil secukupnya aja. Biar kayak yang orang-orang situ apa orang-orang luar yang kayak siapa tahu yang nonton pengen mancing di situ bisa dapetin strekannya lah, bisa sensasi nariknya lah ikan di situ gimana? Sensasi nariknya juga ya? Bisa ada mas. Narik kayak pancing sama sensasi nih mas? Ada mas, itu sih paling dicari itu sensasi narik ya. Nih mancing burung rokok mulu mas. Tapi pancing sensasi nih. Oh ada mas, makanya kalau bisa ikut mancing juga lah. Kita kawan bego kan mancing loh yo, mancing dari kursi. Mancing pakai kursi ini bisa loh, bisa gini soalnya aman ini. Jangan Big Plan official langsung Big Plan ini bisa. Aku bisa kita, ya promosi mana kita promosi terus. Lanjut mas cerita Don. Nah bisa lah kayak gitu. Kalau mau pengen apa aja kalau bosen di situ, bosen di kolam lah. Bisa waduk. Bisa waduk, apa bosen di waduk bisa lah laut. Laut bisa. Ini makin laut mas. Laut banyak mas. Suramadu, Madura ada. Tuh panjangan gini, Suramadu, Belani. Ya kalau kan sini kan lautnya cuma Suramadu itu aja mas. Kalau ada sih di Gresik sana apa namanya pucuk itu? Bawean. Bukan Bawean, apa sih namanya Pasir Putih itu loh. Delegan. Kalau di Gresik kan terkenal Delegan. Cuman kan kalau dari Menganti ke Delegan kan jauh mas. Kalau mau nonton terserah sih mau mancing gimana, cuman rekomen kalau saya biasanya mancingnya di daerah Suramadu atau enggak tengah-tengah laut Madura sana mas. Kalau mau bosen-bosen mancing sensasi ikan-ikan kali, ikan-ikan kolam kan bosen ikannya itu aja. Kalau mau tarik sensasi tarikan predator laut bisa. Predator ya. Wah banyak mas, buaya mas. Oh itu dia. Di situ buaya ada mas. Yo, kerugian dulu mas, kerugian dulu. Biasanya mancing itu untuk apa mas, buat hobi atau mancingnya sambil buat jual lagi kah? Itu kalau saya buat hiburan aja mas. Hiburan nih. Kalau dapat ikan pun itu saya bagi-bagi ke tetangga, bagi-bagi ke kayak apa ada orang sebelah yang belum dapat kayak kan kita mancing kan nggak satu orang dua orang kan ada kayak dari orang mana kayak kan pemancing kan gitu mas kayak nggak mandang orang mau tua mau yang penting teman mancing kan ngobrol-ngobrol teman mancing sensasi sama hobi. Jadi kalau ada
tetangga mancingnya yang belum dapat ya sebelah itu bisa dikasih. Kalau maksudnya banyak-banyak gitu kan, mending dibagi-bagi kak. Tapi nggak sampai jual ya. Enggak, saya kalau jual enggak pernah mas. Kalau jual enggak. Lumayan nih boleh dijual mas. Yang mancing 6 kilo loh. 6 kilo saya kira piro mas pasarnya. 1 kilo kalau ujar paling 25 paling. 25. 6 kilo berarti main duit itu mas. Duit ya. Bukan di sampean jual aja. Kalau kita dijual kayaknya masih belum pikiran mas. Belum pikiran ya. Kurangnya peluang bisnis dulu. kalau enak itu ya bisa dibuat peluang bisnis juga. Tapi kalau orang nikmat kan dapat hasil dimakan sendiri kan. Cuman kan saya kan tipikal orang mancing yang nggak suka ikan ya, maksudnya suka ikan cuman nggak kegiatan mancing. suka sensasinya aja. Ya. Kalau ikannya saya suka bagi-bagi lah ke tetangga, ke kayak saudara-saudara gitu. Jadi kalau pikiran dijual itu nggak pernah tuh. Kecuali kayak kalau emang beneran ikan ini kayak di laut ya, kan ada kayak ikan yang mahal. Intinya kayak kerapu. Namanya kerapu ini jenisnya kerapu bumblebee. Oh, itu bumblebee ada mas. Transformer mas. Bumblebee kan transformer. Iya kayak gitulah. Itu kan itu kerapu hias mas. Kalau dapat itu banyak lah, bisa browsing nanti kalau yang lihat jenis kerapu bumblebee ada mas. Itu kerapu hias. Bumblebee Warnanya kuning kalau itu. Itu kerapu hias. Itu 1 kilo kalau hidup itu jutaan mas, 25 juta. Harganya itu bisa sekitar 2,5 juta. Iya. Per kilo itu. Per kilo. Itu kalau hidup ya, kalau mati ya harga normal kan kerapu biasanya. Pernah dapat kerapu bumblebee? Kalau dapat saya belum pernah, teman saya yang pernah. Itu pun kecil mas. Itu pertama apa namanya nggak bawa kayak aerator kan. Namanya kita kan dapat di Muaranya. Muara daerah Lamongan kalau nggak salah itu. Lupa saya, intinya pernah dapat. Itu kecil mas, paling 3 jarian segini lah, 3 jari 4 jari kalau nggak salah, masih kecil kan. Itu kalau dijual juga masih harganya masih di bawah lah, masih belum naik, maksudnya belum ada harganya yang kayak di atas. Tapi lumayan lah yang dijual ya. Lumayan mas, itu makanya kalau itu teman saya bilang kan kayak itu kan mancingnya bukan sama saya mas, sama teman saya kan yang satunya. Saya nggak ikut soalnya ada kendala lah. Ada kendala posisi itu saya nggak ikut. Dia berangkat di sana 2 orang dapat ikan tadi. Dia kan bilang kan nggak pernah mancing di muara di laut. Dapat ini di foto dikirim ke saya mas. Iki ikan apa ini? Kok kayak gini? Bentukannya kayak gini aneh. Tapi ikannya bagus katanya. Akhirnya dulu. Jangan buang kok, jadi buang lah. Maksudnya itu kalau besar mahal ibu. Apalagi kalau apa namanya ukuran udah 2 kilo, 5 kilo apa udah besar lah itu. Ikan itu bisa besar ya? Bisa besar. Kalau itu ikan kerapu bumblebee itu paling besar berapa ya? Itu lupa mas. Kalau intinya bisa besar banget lah. Kalau bisa cara meliharanya bisa. Terus kalau ini ngejaga bisa itu bisa mas. Kalau dijual juga mahal ya mas. Mahal itu. Mancing pun bisa buat apa namanya buat bisnis bisa mas. Bisa kan ya? Bisa. Jual ikannya itu lumayan nih boleh. Harganya mahal. Itu harga. Saya tadi katanya 25 kilo. Kalau dikali kan 10 kilo 250. Nah, udah lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan. Makanya jujur-jurin mas kopi nih. Ya bisa minum ini mas. Bisa. Properti. Boleh minum dulu mas. Terus kamu minum dulu. Ini bisa minum. Berapa menit? Kameramen, ini jangan nyaku 15 menit nanti. 15 dulu. Main 15 menit. 30 menit lah. 15 menit lagi. Apa? Sedikit tentang mancing. Kalau apa? Kalau ya katanya Mas Fajar ini pernah ngajak pacarnya mancing. Benar mas, benar nih. Saya ini lucu mas. Bukan kok mau gitu. Mungkin karena ini sudah terbiasa saya kirim pap rasa sekarang kan gitu. Gak kirim pap, kirim apa kayak lagi di mana. Nah itu saya seringnya itu kirimnya itu setiap dia itu di kali, di empang, di kolam, di laut. Jadi mungkin dia terbiasa kak. Ini apa ada keinginan kayak wah pacarku ini mancing, cobalah ikut gimana lah katanya seru-seru gitu. Kan katanya orangnya itu bukan saya ngajak, dia sendiri yang punya pengalaman. Kayak tiba-tiba lah aku kayak dia bilang ikut po mancing sekali-sekali jangan
Karena aku kan khawatir ya mas, kan cewek-cewek kan suka tak panas, gitu loh. Biasanya kan cewek ngecak tapi yo nongkrong di kafe lah. Nongkrong lah, nobar nonton emang. Ya mancing tambah. Waduh. Mancing saya pertama kali itu saya ajak di kolam lah mas. Kolam. Nah soalnya kan intinya biar dibilang kan kalau kali, kalau laut itu kan ada istilahnya kalau nggak dapet ikan kan boncos. Takutnya dia kan kalau nggak narik ikan kan takutnya kecewa lah. Nah kalau pemancing kan entah itu boncos dapet ikan apa enggak, ya apa dapet apa enggak kan, tetap suka hati itu kayak tetap penting kan mancingnya itu loh mas. Nah entah itu nanti di spot itu dapet ikan apa enggak kan, kalau mancing sejati kan nggak mikir itu, penting kan berangkat. Nah kalau ngajak cewek apalagi pacar kan, kalau nggak dapet ikan kan takutnya nggak memuaskan, takutnya dia kan nggak suka apa gimana. Kita itu ngajak di kolam itu tadi. Nah pertama dulu itu kayak ngechat lah, kayak kita kan biasa teleponan apa gimana gitu. Bucin ya yang berarti mas yo. Wah, bucin boleh dia. bisa dibilang lah. Bucin ini loh. Ya support system. Kita butuh semangat dari. Semangat ya. Nah itulah kan kayak tiba-tiba aku nggak tahu dia kena petir apa gimana. Nah tiba-tiba ngecat kayak pengen mancing itu, kayak ngajakin kayak ayo minggu apa kayak libur kerja mancing lah berdua, pengen mancing date. Terus saya dikirim mancing date ada loh sekarang istilahnya, weh apa itu nobar, apa itu bioskop kafe ya, kurang main lah, mancing lah seru. Kalau tahu seru aja lah pasangan-pasangan kalian itu mancing apa penting mancing ya berdua itu cari sensasi baru lah. Masa setiap hari nyawangi film, itu kan udah biasa. Cari yang di luar nurul lah, cari mancing. Nah mancing itu, nah itu kan saya nggak ada sambar apa tiba-tiba ngajak, ya udahlah saya atur lah. Tapi saya ngomong dulu kayak apa panas apa gimana. Katanya nggak apa-apa, cuman kan namanya cowok kan cari tempat yang nyaman, terus gini yang enak, yang nggak panas lah, hitungannya kak biar nyaman lah dia gitu loh. Jadi saya cari tempat gitu, browsing, akhirnya dapet. Itu saya ajak. Boleh browsing bisa deh. Ya itu riset loh, ternyata yang mancing ini riset deh. Riset sih, boleh sih estetik tapi. Ya ada sih, maksudnya kan meskipun mancing kolam, meskipun mancing apa kan tetap jenis mancing kan panas tuh. Iya panas. Tempatnya panas. Lagi di sini kan cari tempat itu yang kayak ada teduhan nih, terus ada tempat sing bisa dibuat mancing terus langsung dibakar apa dimasak di situ kan lebih enak kok mas. Gitu loh, makanya kita itu cari-cari tempat yang kayak gitu. Akhirnya saya dulu itu pernah mancing cuman tempat itu nggak tahu masih buka apa enggak, terus akhirnya saya browsing aja nemu di sini bagus, akhirnya mancing kita berangkat lah. Semangat berangkat itu intinya saya habis subuh loh. Saja pemancing ya. Jangan niat banget mas. Niat banget, akhirnya berangkat jam 6 lah. Akhirnya berangkat jam 6 sampai di tempatnya jam 7-an. Jam 7 kita prepare, kita umpan pancing, alat pancing itu tadi mancing lah kita, terus akhirnya mancing dapet. Senengnya itu pacar saya semua dapat ikan lebih itu dapat patin mas. Patin itu ukurannya itu 1 besar mas. Tuh dia nari itu pertama langsung seneng mas, seneng itu langsung. Besok itu padahal kan Senin, saya kan masih kerja di sini lah, banyak kerja lagi lah. Itu langsung dicat lagi, pengen mati lagi. Wah, aduh, langsung ketagihan lah. Makanya saya heran kan kalau orang mikir kan, mancing itu kegiatan kayak orang males, gitu, kegiatan mana, gak ada apa. Tapi kalau udah tahu, udah terjun itu udah, susah lepas ya. Susah lepas. Canduan banget. Pernah sampai kalau bener-bener suka mancing ya, itu, kalau dibilang kayak
seminggu lah, seminggu. Nggak mancing itu tangan itu gatal. Sakau Tangan gatal. sakau Satu guys. Tadi bisa-bisa di rumah itu gini-gini lah. Di rumah itu gini ya. Kayak bisa gitu mas. sakau itu anjing sembrono sekali gitu. Kalau sekarang kan, kalau dulu masih kalau ke sekolah apa masih belum kerja itu setiap hari mas. Setiap hari? Iya setiap hari. Pancing. Setiap hari kalau orang Surabaya tahu ya itu di Citraland ada mas. Citrawen. Kalau- Perumahan itu mas. Iya perumahan besar mas. Oh. Elit itu. Emangnya tempat pancing? Loh, banyak itu ada dua mas. Masa? Ada dua. Ada ya di dua sih. Oh. Yang pertama kan yang di Waduk Nesa yang dekat kampusnya itu. bisa ya. Oke, harus sudah selesai. Maaf ya tadi ada kendala ya. Lanjut mas, ceritanya dari mana tadi? Tadi dari Citraland. Mas. Citrawen. Nah kalau yang lihat tahu dari Surabaya, kalau orang-orang Surabaya pasti tahu lah Citraland. Kalau itu ada dua mas spot Dua ya? mancing. Dulu kalau sekarang kurang tahu mas. Kalau sekarang kan habis apa namanya kalau Jawanya itu namanya ketiga. Ketiga. Kayak kemarau panjang lah. Kemarin panjang. Nah, habis kemarau panjang itu spotnya udah surut akhirnya. Udah itu udah agak sulit kalau sekarang dua spot itu mas. Ada satu kalau orang Surabaya kalau dulu kalau ada yang pernah mancing di situ, yang pertama ada mas yang Unesa Waduk itu, Oh. Waduk Unesa kan itu satu. Yang kedua itu ada mas kalau itu spotnya itu sangat bolang sekali. Apa itu bolang? Bolang itu kayak kita itu belusuk Belusuk ya? belusuk itu. Apalah itu namanya? Alas di dalam alas. Nah, itu hanya kayak nyelempit Ya ya. harus kita itu nah itu hidden gem tempatnya itu gitu kalau dulu itu spotnya hidden gem lah pernah itu kayak namanya kalau istilahnya kalau orang Citraland orang Cinanya itu bilang di situ itu namanya kalau sebutan orang Citralandnya itu Bukit Ular mas. Bukit ular. Iya Bukit Ular. Ada ular ini mas. Kurang tahu. Nggak bisa bukit ular itu gimana? Itu istilahnya orang Citraland mas. Oh ya. Kalau orang yang orang kampungnya kan dekat itu mas perbatasan kayak Lakar Santri, terus Lidah, terus Grogol apa daerah desa situ itu nyebutnya itu Banyu Ngumbul mas. Banyu Ngumbul mas. Itu Banyu ngumpul. Banyu Ngumbul mas. Soal apa kalau dibilang Banyu Ngumbul itu mas? Kayak kemarin kan itu bulan-bulan kemarin kan kemarau panjang. Nah itu akhirnya benar surut tapi nggak bisa surut sampai yang surut banget mas. Oh, oke. Jadi kayak entah itu nyumber kayak air dari bawah apa gimana kan nggak tahu. Itu soalnya nggak ada kayak aliran air bener-bener kayak Oh iya. waduh gitu. Terus anehnya mas di situ itu tengah-tengah itu ada pasir putih kayak pantai mas. Berarti ada kayak ini pulau. Nah ada pulau itu pulaunya anehnya itu ya itu tengahnya itu pasir putih mas kayak pasir pantai. Udah itu itu dari mana datangnya itu kurang tahu. Kalau bisa kayaknya cek di YouTube apa ada itu mas. Ada. Bisa kalau bisa dilihat spotnya itu kayak dulu itu masih kayak hitam-hitam kayak hitungannya danaunya itu masih rawa banget. Kalau sekarang udah surut banget lah hitungannya udah nggak sebagus dulu maksudnya dulu itu rawa-rawa bener-bener kayak alami sekarang udah kayak banyak orang-orang yang nakal mas hitungannya kayak di rusak lah. Kan itu kan dulu kan pernah kayak dibuat entah itu trek Oh, trek apa sepeda ya sepeda guna kayak gitu buat kalau muterin danau itu. Terus ada yang buat apa ya tempat buat wedding apa yang foto-foto private. Nah, private kalau Citraland kalau nggak ada tempat biasanya di situ bisa buat tempat private. Kalau sekarang udah tempatnya kalau dibilang udah amburadul lah, amburadul. Soalnya buat dibuat mancing kalau sekarang nggak rekomen lah mas. Kenapa nggak rekomen? Nggak rekomen tuh karena ya itu tadi tempatnya udah amburadul. Oh, Terus nggak terawat ya? iya ikannya itu udah kayak gimana ya? Dapat tapi nggak mau kayak dapat kecil nggak mau dibalikin mas. Tadi dibuang di tempat yang nggak ada airnya. Jadi mati membusuk mati kayak gitu. Oh, oke. Kan kayak lama-lama kan kalau ikan digituin kan habis mas. Apalagi tempatnya kan kayak nggak air mengalir. Kan kalau nggak tempat air mengalir kan benar-benar ngandelin kayak ikan itu berkembang biak. Nah kalau pengen mancing di situ kayak
apa ikannya ikannya kayak ikannya banyak lagi kan nggak bisa Mas. Soalnya kan bener-bener kayak ikan kecil aja nggak dilepasin lagi, nggak dirilis lagi, hitungannya kayak dibuang, dimatiin di situ kan, hitungannya nggak bisa berkembang biak lagi lah, nggak bisa besar lagi. Makanya sekarang di situ tempatnya nggak rekomen lah. Gitu. Paling ada ikan paling ikan kecil-kecil aja kayak ikan lohan itu. Dulu itu kayak dulu ya, besar Mas, besar Mas. Ikan jari itu ada yang 10 jari gitu Mas. 10 jari. Iya, besar Mas. Kayak wah besar lah. Itu paling ada 3 kilo 2 kiloan satu ikan jari itu. Itu aja besar dulu dapat. Kalau ikan apa sekarang udah aduh, orang-orang ini apalah dikasih spot-spot liaran tapi kok dirusak gitu. Iya. Jadi sekarang kalian kalau mancing loh di tempatnya orang kalau bisa dirawat gitu tempatnya. Nah, bisa dirawat. Mancing atau habis ngapain di situ ya bersihin, sama-sama bersihin, jangan rusak loh. Karena alam ya Indonesia butuh alam sing bener-bener bagus sih. Apa ya? Sih nggak sumpah lah bisa kita di sini. Biar yang kayak yang buat tempat healing dan bagus. Kayak apa ya? Kayak keturunannya bisa menikmati tempat itu lagi gitu loh. Apalagi tempat itu nanti siapa tahu biar diterain apa gimana diperbagus sama gimana. Mungkin pemerintah lihat juga. Bisa dibuat wisata untuk bisa dibuat gitu, bisa buat diurai lagi, bisa Mas. Soalnya kan sekarang kalau cari tempat-tempat yang alami kan sudah susah Pak. Masa gimana mandangin cuma kafe aja kan, apa nggak bosen loh, apa nggak mau cari yang alami. Nah, masa kalau mau alam jauh-jauh banget kan, siapa tahu pengen yang deket-deket biar nggak capek di jalan kan. Alam kan masih banyak kan, ada Malang, ada wisata kayak orang-orang Surabaya, orang Gresik kan. Kalau wisata nggak ada. Hanya lari ke Malang, lari ke top aja tuh. Nah, larinya ke sana. Kalau bisa itu, kalau ada spot-spot yang kayak gitu, tempat wisata dijaga loh, biar kita itu bisa menikmati. Apalagi ya kayak yang muda-muda, yang dulu kayak besok-besok kedepannya mau menikmati lah, menikmati suasana bisa. Lah. Berapa menit? Setengah jam Mbak. Sudah tidak terasa ya teman-teman ya, kita sudah setengah jam ngobrol tentang mancing dan juga ekstrim mancing dan jadi konten lah satu ini. Buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalau ada saran atau kritikan bisa langsung taruh di kolom komentar, atau teman-teman pengen bahas tentang apa lagi untuk episode selanjutnya ya, mungkin nanti sama Mas Fajar lagi. Sebenarnya masih banyak yang pengen tahu boleh sama Mas Fajar ini. Kan dia hidupnya penuh komedi, jadi aku tertarik untuk membahas tentang Mas Fajar ini, tentang visinya Mas Fajar dari segi lain mungkin ya. Next mungkin kita undang lagi ya teman-teman. Dan ini apa kursi enak Mas ya? Iya, ini dibilang nyaman banget Mas. Dari tadi 30 jam kita ngobrol kok. Nyaman ini. Rekomen ini. Coba ini nyaman banget. Buat gini juga benar. Ini kursinya bisa buat pijat juga ya Mas ya? Ini namanya kursi lazy chair loh. Kursi lazy chair ini kursi yang didesain khusus untuk teman-teman nyantai dan juga bersantai di rumah ya. Ini enak banget karena ini kursi udah benar-benar didesain untuk orang nyantai loh. Dari segi bahan tuh juga enak, empuk, dan juga fiturnya itu ada fitur bisa selonjor gini loh. Jadi bisa dibuat coba punya Mas Fajar mungkin itu yang bisa ditarik gitu ya. Yang mana? Oh ini bisa nyantai loh. Bisa buat gini. Kayak gini aja nanti Mas ya. Bisa nyantai, bisa buat pijat juga ini. Bisa buat pijat. Kalau kursinya Mas Fajar ini yang elektrik loh. Jadi bisa elektrik, ada remote-nya gitu, bisa gerak-gerak. Ini masih belum kawasan, jadi ya teman-teman nanti dikasih aja, saya kasih slide video untuk sinematik dari kursi ini, jadi teman-teman bisa lihat dari segi bahan dan juga kualitas. Dan kalau teman-teman pengen order bisa langsung dan kita aja langsung loh ya di Big Plan Official, dan di website kita juga ada. Di mana websitenya Mas? bigplanfurniture.com ya. Big Plan apa buktinya? bigplanfurniture.com bisa dicek di situ, di website kita juga bisa, dan di e-commerce nanti kita bakal ada di e-commerce juga, di TikTok Shop juga ada nanti, di Shopee Food, Shopee juga ada, nanti bakal kita publish juga. Tungguin konten kita selanjutnya loh.
stand by terus di channelnya Big Plan Official Super tuh ya. Tolong disupport tuh konten kreator lokal ini loh, Bang Melite ya. Ini banget nih. Nah, sorry. Disupport tuh ya konten kita. Semoga lebih berkembang lagi nanti kitanya dan lebih upload lagi subur kita nanti ya. Dan subur ini kak kopi loh, sing bermain lalu ya. Ini kalau lagi lucu mas, cuma ngobrolnya enak ngobrolnya kan ini pakai misinya dari Big Plan Indonesia. Aman Lur. Nyaman ya. Terima kasih teman semuanya sudah sampai nonton dari tadi. Setengah jam kita udah ngobrol nggak kerasa ya. Buat teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Big Plan Official. Sampai bertemu di next video. Saya Mas Praygi. Terima kasih. Selamat menikmati hari ini.